Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ada di Masjid Pangeran Diponegoro ya. Di sini kita akan mendengarkan siraman kolbu dari Ustadz Ibrahim Syihya, di mana beliau akan menyampaikan sedikit pesan singkat tentang indahnya kematian. Oke, mari kita saksikan bersama-sama videonya. Berikut pesan singkat yang akan disampaikan beliau. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, semua yang hidup di alam dunia ini cepat atau lambat pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang mana sebenarnya hakikat kematian ini bukan mati yang begitu saja, tapi hakikatnya kita pindah ke alam keabadian, alam keabadian. Dunia ini sebentar saja, dunia ini tidak lama. Selama-lamanya orang hidup saat ini, menurut hitungan Rasulullah SAW hanya sekitar 60-70 tahun saja. Berarti kalau yang sekarang umurnya 50 ya tinggal 10-20 tahun lagi. Yang sekarang 40-30, berarti ya tinggal hitung saja sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa hidup pasti akan mati. Orang sekaya apapun, punya harta sebanyak apapun, dia tidak akan bisa menebus hidupnya. Dia tidak akan bisa menahan kematiannya apabila kematian itu sudah tiba. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, bagi tahu bahwa setiap hari malaikat maut itu 70 kali menyambangi kita ini. Artinya dalam 24 jam itu ada 70 sebab kematian kita. Subhanallah. Jadi kalau orang banyak berkhayal, pengen bisa ini, pengen bisa itu, pengen punya ini, pengen punya itu, tidak ada salahnya juga kita simulasi, membayangkan 70 cara mati saya itu macam mana itu. Tentu yang diharapkan adalah husnul khotimah. Kita senantiasa mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min su'ul khotimah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu dari kematian yang buruk. Allahumma inni na'udzubika min su'ul khotimah. Tadi kita mohon agar tidak mengalami su'ul khotimah. Su'ul itu buruk, khotimah itu akhir. Antonimnya apa? Antonimnya ya husnul khotimah, itu menjadi harapan kita bersama. Husnul itu baik, khotimah itu akhir. Hal inilah yang menjadikan dasar motivasi sekaligus semangat untuk kita semua untuk senantiasa berbuat baik. Harapannya apa? Di saat kita berbuat baik itu Allah cabut nyawa kita. Nah, itulah namanya husnul khotimah. Mati sedang ibadah, mati sedang berjuang di jalan Allah, mati sedang duduk di majelis taklim, mati sedang berzikir, mati sedang berkhidmat, melayani tamu, sedang melaksanakan bakti kepada orang tua, sedang sibuk bekerja mencari nafkah untuk anak istri, segala macam yang baik-baik, mati sedang sibuk dalam kegiatan sosial, mati sedang penyuluhan narkoba, pengumpahan narkoba. Ini insya Allah husnul khotimah kalau ikhlas ya, sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara, masya Allah,
kematian itu sesuatu yang indah. Maka orang kalau takut mati itu ironis sekali. Kita sering dengar kan, sekarang almarhum sudah di peristirahatan. Nah, jadi alam kubur ini istilahnya peristirahatan. Jadi betapa bahasa ini menggambarkan bahwa seseorang itu ketika masuk alam kubur itu sudah selesai. Enak sekali, namanya orang istirahat kan, santai, nggak mikir kerjaan, nggak mikir apa-apa, nggak mikir aktivitas macam-macam yang melelahkan. Dunia ini melelahkan, dunia ini meletihkan. Apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita kejar ini, salah satu hal yang mesti kita tanggung adalah keletihan, kepayahan. Nah, kalau di peristirahatan ini sudah tidak ada payah dan letih lagi. Nah, tentu bagi siapa? Bagi orang-orang yang soleh atau soleha. Maka salah satu hal yang sampai kita disorientasi dalam hidup ini, yang betul-betul kita upayakan, bagaimana kita menjadi sosok-sosok yang soleh bagi yang pria, solehah bagi yang wanita. Nah, soleh atau solehah dan dia beriman kepada Allah. Nah, itulah keberuntungan yang besar. Nah, kebalikannya, kalau itu tidak terwujud, itulah kecelakaan, kebinasaan yang besar. Masya Allah. Nah, sekarang mari sama-sama kita mengukur batiniah kita, mengukur kesiapan kita, mengukur keadaan diri kita. Apakah kita ini sudah soleh atau belum, sudah solehah atau belum. Nah, ciri-ciri orang soleh itu sebagaimana pekerja keras yang rindu mendapatkan bayarannya. Nah, ini pekerja keras itu kenapa dia semangat kerja, kenapa? Wah, habis ini saya dapat bayaran, dapat bonus macam-macam dari yang mempekerjakan saya. Nah, itu juga orang soleh, gitu. Pengen segera dapat gaji, pengen jumpa langsung sama yang memberi gaji. Yang beri gaji siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi ganjaran, yang memberikan balasan-balasan kebaikan atas segala macam amal perbuatan kita selama di dunia. Aku sudah sibuk beribadah, aku sudah sibuk beramal soleh di dunia. Betapa aku akan sangat merasa bahagia kalau segera ingin mendapatkan imbalannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini bisa kita ukur diri kita. Kalau kita masih ngeri membayangkan kematian, berarti iman kita masih kacau. Tapi kalau kita membayangkan kematian itu indah, kematian itu sesuatu yang membebaskan kita dari segala macam penderitaan, membebaskan kita dari segala macam hiruk pikuk dunia yang melelahkan ini. Wah, nggak mikir rekening, bayar bulanan ini, bayar beli itu dan macam-macam, sudah tidak ada kepusingan lagi. Nggak mikir strukturisasi, nggak mikir wah banyak bandar narkoba ini terancam ini anak-anak bangsa ini, wah nggak mikir itu lagi. Nah, mikirnya bagaimana segera berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melepas kerinduan yang teramat sangat, yang kasih kita yang sejati yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang selama ini kita ibadahi, zat yang selama ini kita rindu-rindukan. Salah satu terapi daripada kita sengaja atau tidak ngelamun yang macam-macam. Bayangkan diri kita ini dijemput oleh malaikat maut, kemudian dicabut nyawa kita, kemudian bayangkan kita habis itu akan dimandikan, dikafanin, dia diantar ke pemakaman, dimasukkan ke liang lahat, dibuka pocong kita, dihadapkan ke kiblat, muka kita nempel ke tanah, kemudian kita dikurung, diinjak-injak, kemudian ditinggal oleh para pengiring jenazah kita. Nah, ketika kita sudah
membayangkan itu, menghayati itu dengan penuh kedamaian, nah insya Allah itu salah satu ciri iman kita dalam kondisi sehat, rohaninya kita dalam kondisi sehat. Tapi kalau membayangkan itu masih ngeri, nah, berarti kita masih harus berbenah. Nah, pasti ada yang tidak beres dengan keimanan kita. Nah, salah satu hal untuk iman kita mudah terbaiki, mudah terjaga. Pesan Kanjeng Sunan Kalijogo yang paling mudah adalah wong kang soleh kumpulono. Ya, ada orang soleh, ada orang nampak lebih alim, lebih soleh, lebih takwa daripada kita. Kita dekati, kita serap ilmunya, kita mintai nasihatnya, kita mintai bimbingannya, agar kita senantiasa punya kerinduan yang serindu-rindunya dengan kampung akhirat. Nah, karena kita di dunia ini hanya merantau saja. Kita tahu banyak sebagai mana musafir. Dunia kaya musafir. Nah, hidup di dunia ini seperti musafir saja. Nah itu balik kampung. Nah, namanya nuansa orang mudik, balik kampung tuh senang gitu. Nah, kita juga kalau mudik senang jumpa dengan Sang Pencipta kita, jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentu persiapan. Nah, persiapan inilah yang senantiasa harus kita perjuangkan. Kita berjuang saat demi saat, detik demi detik, menit demi menit, 24 jam setiap hari ini selalu sibuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ukurannya. Apa saja yang kita perbuat, apa yang saja kita lakukan di setiap saat dan keadaan, bayangkan kita disaksikan oleh Allah dan Allah bangga dengan apa yang kita lakukan. Itu saja. Semoga sedikit bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.